BP2MI Bapak Benny Ramdhani mengatakan bahwa pembebasan biaya penempatan atau zero cost akan dilaksanakan atau launching pada akhir bulan Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Dulu beberapa waktu yang lalu Bapak Benny Ramdhani pernah mengatakan ya guys, dia mengatakan sendiri jikalau pada pertengahan Juli ini kalau pembebasan biaya penempatan bagi PMI alias zero cost tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan, maka beliau siap untuk undur diri atau melepas jabatannya sebagai Kepala BP2MI. Tak disangka kemarin pada tanggal 9 Juli 2021 Bapak Benny Ramdhani up di FB-nya. Pada postnya Bapak Benny Ramdhani menuliskan mengenai pembebasan biaya penempatan bagi PMI alias zero cost, dikatakan akan segera launching ya pada akhir Juli ini. Berikut ini adalah post dari Bapak Benny Ramdhani. Hari ini 9 Juli 2021 jam 13.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat dari rumah dinas. Alhamdulillah rapat dengan 30 P3MI terkait sosialisasi rencana pelaksanaan launching pemberlakuan secara efektif peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan dilakukan secara virtual. Ke-30 P3MI yang diundang menghadiri rapat adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini telah memberlakukan pembebasan biaya penempatan ke negara-negara penempatan tertentu. Insya Allah launching pembebasan biaya penempatan akan dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2021. Inilah era di mana PMI yang akan bekerja di negara tertentu yang masih membebankan biaya penempatan kepada PMI harus dibebaskan dan dimerdekakan dari kebiasaan harus menjual harta kekayaan keluarga atau meminjam uang ke rentenir untuk modal agar dapat bekerja ke luar negeri. Dimulai dari biaya untuk pengurusan SKCK, paspor, visa, biaya pelatihan, akomodasi, instruktur makan minum, medikal kesehatan, sertifikasi kompetensi, transportasi lokal hingga tiket keberangkatan ke negara tujuan atau penempatan. Negara hadir melalui skema KUR BNI menyiapkan dana untuk modal bekerja bagi PMI dalam membiayai semua komponen biaya yang selama ini menjadi beban PMI. Selain dengan bunga yang sangat rendah, PMI diberi akses untuk meminjam langsung ke bank. Tidak seperti zaman dulu yang menggunakan sistem channeling atau linkage, di mana PMI dihalangi untuk meminjam langsung ke bank. Sistem channeling dan linkage akhirnya memberi jalan pihak ketiga yang bisa meminjam langsung ke bank atas nama KUR untuk PMI dengan bunga 6% dan resikonya ketika dipinjamkan ke PMI, bunganya membengkak menjadi 25 hingga 30%. Insya Allah launching pembebasan biaya penempatan khusus untuk 10 sektor pekerja yang rentan eksploitasi di akhir bulan ini akan segera dilaksanakan. Say goodbye para rentenir. Wow, say goodbye ya guys para rentenir. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Bapak Benny Ramdhani ini, bahwa PJTKI yang ada di Indonesia itu sudah menyetujui aturan mengenai Perka Badan mengenai zero cost ini. Namun bisa dikatakan ini masih baru dari pihak Indonesia ya. Untuk dari pihak negara penempatan seperti Taiwan dan lainnya itu belum ada infonya. Apakah ini artinya jika PT yang ada di Indonesia itu sudah menyetujui mengenai zero cost, negara penempatan pun juga akan menyetujuinya? Saya rasa ini juga masih tanda tanya besar ya. Dan walaupun negara penempatan itu menyetujui, cuma untuk keberangkatan PMI dalam waktu dekat ini juga masih diprediksi belum bisa ya teman-teman, mengingat perkembangan COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Taiwan sudah lama banget menutup pintu untuk kedatangan PMI.
Kemudian Hong Kong juga kemarin sudah diumumkan kalau menutup kedatangan bagi WNI ataupun PMI juga. Dan diinformasikan juga bahwa Singapura mulai besok itu juga akan menutup pintu kedatangan bagi WNI ataupun PMI. Terus guys, Uni Emirat Arab yang sebelumnya itu memberikan kebebasan ya kepada warga negara Indonesia untuk keluar masuk negara tersebut, tapi saat ini Uni Emirat Arab juga telah menutup pintu bagi kedatangan WNI ataupun PMI masuk ke negaranya kecuali dengan kondisi tertentu ataupun dengan izin tertentu. Jadi kondisi CPMI atau calon pekerja migran Indonesia saat ini yang ada di tanah air itu benar-benar memprihatinkan dan harus benar-benar banyak-banyak bersabar dan berdoa karena para CPMI ini tidak bisa segera berangkat bekerja ke luar negeri karena kondisi COVID-19 di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan banget. Jumlahnya benar-benar udah parah banget. Kita hanya bisa berdoa ya guys dan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia supaya Indonesia itu bisa pulih kembali dan negara penempatan itu kembali membuka pintu masuk bagi PMI. Update perkembangan COVID-19 di Indonesia hari ini 11 Juli 2021 ada penambahan sebanyak 36.197 orang yang positif. Ini lebih banyak dari hari kemarin ya guys, padahal hari kemarin tanggal 10 Juli itu sudah sedikit turun menjadi 35.000 lebih, hari ini 36.000 lebih lagi. Yang sembuh udah semakin banyak, ada penambahan 32.615 orang, sedangkan yang meninggal dunia hari ini ada penambahan 1.007 orang. Tetap semangat untuk Indonesia, semoga segera pulih kembali ya dan perkembangan COVID-19 ini bisa ditekan dengan serendah mungkin hingga zero kasus pastinya. Dan buat teman-teman, ramaikan atau ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dikutip dari Kementerian Kesehatan RI, vaksin Moderna tiba di Indonesia ya, prioritas untuk tenaga kesehatan. Jadi vaksin Moderna ini dari Amerika. Sebanyak 3 juta lebih dosis ya vaksin Moderna dari Amerika Serikat tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu 11 Juli. Vaksin tersebut akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga atau booster. Saat ini Indonesia telah berupaya keras ya untuk menghadirkan vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksin yang ada di Indonesia. Thanks for watching and see you next video. Wassalam.